Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Kalau pagi hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam dari jemaat di Ngawi ya. Kota kecil di pinggiran kota, Pak Yusak sudah ke sana. Jadi jalannya buntu begitu ya saudara. Saya ada ini, kami ada. Nah saya tidak sendirian, saya bersama beberapa anak rohani saya. Salah satunya sebenarnya orang Madura sini sih, orang Sumeneb tapi ya. Katanya pernah ke sini Pak, waktu Bu Indri ya. Waktu Bu Indri pernah ke sini. Nah sekali makanya terus setelah melihat wow gerejanya jadi luar biasa ini ya. Nah saudara, hari-hari ini kita hidup dihadapkan oleh kenyataan yang tidak sama seperti yang firman Tuhan katakan. Tapi pagi hari ini kok saya itu disuruh Tuhan untuk menyampaikan tentang hukum pengakuan. Ternyata di dalam pengakuan yang akan yang kita lakukan setiap hari. Saudara, di dalam Roma 10 itu di dalam ayat 9 itu berkata bahwa kita tuh percaya dengan hati. Tetapi mengaku itu dengan mulut. Gak ada orang mengaku dengan hati. Kita percaya itu dengan hati dibenarkan. Tapi ketika mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Saudaraku. Nah, saya kasih contoh ketika umpamanya saya melanggar laka. Ketika Pak Polisi tanya kepada saya, tahu enggak pelanggarannya? Saya enggak mungkin ngaku dengan hati. Dan saya berkata, di dalam hati saya, iya Pak Polisi saya tahu. Terus saya tersenyum kepada dia. Polisi akan bertanya lagi, ngerti tidak Bu kesalahannya? Jawaban saya di dalam hati. Genap 3 kali. Polisinya akan nulis surat, saya diperiksakan ke dokter jiwa. Karena saya cuma tersenyum. Namanya pengakuan itu harus keluar dari mulut. Ini yang kita akan sama-sama belajar. Yuk kita buka kitab Matius pasal 16. Ketika saya membaca ayat ini, merenungkannya, memikirkannya, Tuhan menyingkapkan kepada saya tentang hukum pengakuan. Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Saya akan membaca, saudara menyimaknya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Perhatikan dengan baik saudaraku, di ayat-ayat ini Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan para muridnya. Dan ketika mereka bersama-sama, Tuhan Yesus bertanya. Bisa balik ke PowerPoint. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya kata orang. Kenapa dikatakan kata orang? Tuhan Yesus berkata kepada mereka dan bertanya, kata orang yang kamu dengar, siapa aku ini? Kata orang. Nah, dari kata orang ini
yang pertama. Nah saudara, Tuhan ini berbicara secara umum. Menurut orang banyak itu siapa? Diri Yesus. Nah setelah didengar kata orang yang Yeremia, yang nabi ini dari sekian banyak, Tuhan langsung berkata pribadi. Nah kebanyakan orang Kristen tidak memahami hal ini. Saudaraku, kita hanya berpikir Yesus itu tentang kata banyak orang. Kata banyak orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai kerinduan bahwa saudara dan saya itu mengerti Yesus, mengenal Yesus itu secara pribadi. Makanya Tuhan berkata, menurut kamu siapa? Dari kata orang, Tuhan berpindah, kamu, menurut kamu. Ini personal kepada para murid. Bukan lagi menurut kata orang, tetapi menurut kamu siapa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, pengakuan itu muncul, disampaikan kepada Tuhan. Saudara, kita harus pahami, setan itu punya kuasa. Jangan main-main. Setan memang punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Ya. Setan hanya tahu apa yang pernah kita ucapkan. Tetapi dia tidak ngerti isi hati kita yang belum pernah terucap. Karena dia tidak maha tahu. Isi hati kita yang belum terucap itu hanya Tuhan yang tahu. Mazmur 139 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya engkau telah mengetahui ya Tuhan. Raja Daud berkata begitu. Jadi isi hati kita itu Tuhan ngerti. Setan gak ngerti kalau itu belum terucap. Nah, apa sangkut pautnya dengan hukum pengakuan? Saudaraku, ketika Petrus mengungkapkan engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Itu di alam roh, itu terjadi satu pergolakan. Karena pengakuan Petrus yang keluar dari mulutnya, dari hati, lewat mulutnya. Maka setan harus mendengar bahwa memang mereka para murid ini mengerti betul bahwa yang diikuti, yang disembah adalah Mesias yang hidup. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi. Sekalipun menurut kata orang, Yesus itu adalah Elia, Yohanes Pembaptis, dan satu di antara para nabi yang ada. Tetapi Yesus inginkan bahwa murid-muridnya itu mengenal dia secara pribadi. Makanya dia tanya, kalau menurut kamu siapa? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Penguasa tunggal alam semesta ini. Engkau adalah Tuhan di atas segala Allah. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Kata yang diungkapkan Petrus ini menyentak di alam roh. Sehingga ketika hukum pengakuan ini keluar dari mulut Petrus, Tuhan berbicara 3 hal. Yang pertama, Tuhan ngomong, alam maut tidak akan menguasai. Karena apa? Ada hukum pengakuan, saudaraku. Tahukah saudara, Tuhan Yesus berkata di sini, itu bukan karena kamu yang berbicara, tapi karena Bapa di surga yang menaruh kepercayaan itu di dalam hatinya murid-murid. Sehingga keluar pengakuan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ketika ini keluar lepas saudaraku. Nah ini banyak orang itu enggak nyadari ya. Kita hidup dan mati itu ditentukan oleh apa? Lidah. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati kita bukan ditentukan penyakit. Saudara, hidup dan mati kita bukan ditentukan keadaan. Hidup dan mati kita ditentukan oleh ini. 1 atau 1,5 senti ini di bawah hidung ini. Saudaraku. Keadaan gak bagus. Kalau saudara dan saya lidah kita ini tetap berkata seperti kata firman. Saya tahu keadaan harus berubah. Seperti kebenaran. Keadaan berubah tapi kebenaran gak pernah berubah. Saudara.
Rahasia ini harus kita ketahui. Sehingga kita tahu bahwa kita hidup ini tidak ditentukan oleh keadaan. Ya sudah, keadaan mau berubah kayak apapun juga terserah. Saya berpikir begitu, saudara. Silahkan kok keadaan mau berubah. Mau harga-harga bergolak apapun, keadaan politik, keadaan keamanan. Silahkan, tetapi yang aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan bagi hidup ini. Kalau keadaanku masih kayak gini, yang aku tahu pasti ujungnya ini baik. Karena Tuhan itu gak pernah merancang yang jahat dan jelek. Makanya dia berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena kemenangan dari rasa takut. Maut itu kan takut, saudaraku. Siapa yang gak takut mati? Maut. Tuhan tuntun saya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampai saya menikmati yang namanya mengalahkan maut. Karena Tuhan Yesus berkata, bahwa sengat maut itu sudah diambil oleh dia. Menurut orang, kata orang, bahwa banyak orang tuh takut mati. Makanya ketika divonis dokter sakit dan tidak ada obatnya, wah bingung, stres tambah stres. Loh kalau sudah divonis dokter gak ada obatnya, nikmati aja sisa-sisa hidup. Dokter bilang, oh tinggal 3 bulan, ya sudah nikmati bersama dengan Tuhan. Bentar lagi ketemu Tuhan, di sana sudah gak ada rasa sakit, bebas selamanya. Dan masalahnya kita gak ngerti bahwa kalau kita mati itu ketemu Tuhan, kita bebas, kita masuk ke rumah kita yang lantainya saja dari emas. Gak ada di bumi ini lantainya dari emas. Saudara, saya pernah di Yordania, itu ada rumah Raja Yordan yang ada salah satu petinggi Indonesia itu kayak dianggap saudaranya sama Raja Yordan. Dan diperlihatkan bahwa rumahnya itu dari kaca yang anti peluru semuanya. Tak pikir-pikir, heboh banget ini ya. Dan itu rumah kayaknya rumah termahal, saudaraku. Saya bertanya, apakah lantainya dari emas? Loh, kan gitu aja saudara, saya tidak tahu itu kaca anti peluru. Dia diceritain, terus saya tanya, apakah lantainya dari emas murni? Wah ya enggak ya Bu, oh berarti masih jauh dengan rumahku di surga. Udah tahu? Itu rumah miliaran dolar. Dan hanya orang tertentu yang punya. Tetapi tahukah saudara, rumah saudara dan saya di surga itu lantainya dari emas murni. Nah sekarang masih loh, dicari orang ditandolkan di sini, taruh di sini, taruh di sini. Ini kan aspalnya surga, saudara. Ini aspal surga, saudara. Makanya nggak usah bingung tentang apa yang ada ini, saudaraku. Dengar baik-baik, alam maut tidak menguasai hidup saudara dan saya. Berarti kita tuh dimerdekakan dari rasa takut. Kenapa kita takut? Karena kita tidak pernah menaruh di pikiran kita bahwa Tuhan sudah memberikan ini kepada kita. Dikatakan di sini ini buat gerejanya loh. Tuhan berkata begini, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Ini berbicara kepada siapa? Gereja. Aku mendirikan gerejaku di atas batu karang ini. Dan Tuhan berkata, alam maut itu tidak berhak menguasai gereja. Siapa gereja? Saudara dan saya, bukan gedung ini. Nah, gedung ini kalau ada kerusuhan dibakar ya habis. Tapi saudara dan saya, sekalipun kita mati secara fisik, kita melek moto istilahnya gitu ya, kasarnya ya, sorry ya. Tapi kalau di Madura kasar enggak apa-apa sedikit ya. Gitu ya. Kita buka mata melek moto itu sudah pindah ke alam kekekalan. Di mana di sana tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan, tidak ada pikiran. Bayar semesteran tidak ada lagi, saudaraku. Harus bayar apa? Tagihan di toko. Sudah. Tagihan di toko sudah enggak lagi. Itu yang namanya sebenarnya Tuhan memberikan kepada kita bahwa alam maut itu tidak menguasainya. Bahkan jemaat itu dikatakan tempat Allah berdiam. Tengok kanan kiri, ngomong, kamu tuh tempat Allah berdiam. Saudara, tempat Allah berdiam. Karena Tuhan sendiri yang mendirikan.
Gereja itu bukan didirikan oleh organisasi. Organisasi hanya melindungi. Tapi gereja yang sesungguhnya Allah yang menempatkannya. Dan ketika Allah menempatkannya, dia berkata, alam maut tidak berhak menguasainya. Kalau sudah begitu, ya sudah. Dulunya saya itu berpikir, aduh Tuhan, kok Tuhan tuh ngomong kepada saya tahun 2000 itu. Saya diingatkan kembali kepada penglihatan tahun 92. Dan Tuhan bicara tahun 2000 itu, bulan September Tuhan bicara kepada saya, El, ingat aku pernah kasih tahu kepada kamu 2 kali penglihatan. Tentang keinginanku untuk membangun gereja, kehendak membangun gereja di tempat ini. Di rumah saya itu. Saya mulai ingat, ya ampun Tuhan, kenapa saya bisa lupa dengan persoalan yang menggunung, dengan kesulitan yang sudah di luar nalar saya. Dan rasa sakit yang dilemparkan rasanya kayak sudah kalau mati lebih baik begitu bagi saya. Itu lupa saudaraku. Ketika saya berdoa 2 minggu dan Tuhan bicara, langsung saya bicara kepada suami saya. Kamu ingat gak penglihatan 92? Aku pernah dikasih tahu Tuhan dan aku sampaikan kepada kamu. Lah suami saya itu orangnya ya nyantai. Oh iyalah dulu kamu ngomong gitu, keadaannya beda El. Dulu aku ya pikir, yusto El apa ya mungkin. Dia berkata begitu lah, saya ngomong, ya wes kamu gak percaya. Tapi lah ini dari Tuhan pasti terjadi. 92 genepinya tahun 2000 saudara. Ketika saya ingatkan lagi suami saya berkata, aduh. Langsung dia berkata, Tuhan ampuni aku karena aku kok gak merespon tentang apa kata Tuhan. Ya sudah 8 tahun saudara. Dan tetap kalau itu perkataan Tuhan pasti tergenapi. Gak peduli dengan keadaan. Gak peduli dengan situasi. Kalau Tuhan bicara pasti digenapi. Nah lek sebelahmu ngomong belum tentu digenapi. Itu saudara. Bahkan pasanganmu ngomong pun. Kalau enggak pada yang hadir suami istri angkat tangan. Ada? Nah, yang hadir suami istri. Saya tanya. Dulu sebelum nikah janji ini berapa lembar itu kalau ditulis. Janjinya kepada saudara. Nggak usah kamu nanti masak, sudahlah kamu baik-baik saja. Oh janjinya itu baik, akhirnya nikah. Ya toh? Setelah nikah tinggal gombalnya saja. Nah, saya punya suami itu nggak pernah janji waktu pacaran. Nggak tahu kok ya aku gelem embuh piye itu dulu ceritanya. Itu Tuhan. Gak pernah janji ke saya, bahkan ketika dia senang sama saya dia cuma ngomong, El kamu mau gak nikah sama aku, tapi dengar baik-baik, kalau kamu nikah sama aku, kamu tuh pasti akan mengalami penderitaan. Dia cuma ngomong gitu, loh kok yo saya tuh, yo gak popo, lo gelemi berarti ya sudah, saudara, itu namanya udah terlanjur cinta. Apapun yang terjadi saya ngikuti. Padahal ternyata ya rawe enak tenan saudaraku. Tapi itulah kekuatan cinta. Nah Tuhan loh yang mendirikan. Alam maut gak berhak menguasai saudara dan saya. Nah, tapi Bu Ella buktinya kita masih mati. Nah ya jelas saudara. Nah kalau tubuh ini kita tidak mati. Nah yang medeni tuh saudara. Ini ada batasnya. Ini daging ini gak mewarisi kerajaan surga. Gak ada bagiannya di Alkitab dituliskan. 1 Korintus itu. Daging ini gak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Daging ini harus diubah menjadi tubuh kemuliaan. Itulah sebabnya daging ini akan mati. Tapi jiwa dan roh kita menghadap kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, gak apa-apa dagingmu mati. Saudara, saya 3 kali ada di meja operasi. Kenapa Tuhan, saya tanya loh Tuhan, kok Tuhan izinkan sih aku harus operasi gini-gini apa? Saya bilang gitu, ya kamu lihat saja. Oh ternyata saya diajari Tuhan. Saudara, yang terakhir saya mau diambil empedu saya, 2011 itu. Yuk keadaannya gak baik-baik saja, maksud saya. Uang saya cuma 1,5 juta. Suami saya ngomong, wis toh El operasi karena itu sudah empedumu itu sudah bengkak 2 kali. Karena ternyata saya demam-demam itu karena empedu bengkak. Suami saya ngomong, wis masuk operasi. Saya telepon anak saya bilang ya sudah mam operasi saya akan pulang. Nah suami saya waktu itu nyuruh saya masuk operasi terus saya tanya, uang ini Grace anak saya tanya, biaya sekitar 21.750. Dengan iman. Loh enak jadi istrinya pendeta tuh gitu loh saudara. Masuk rumah sakit itu dengan
iman. Lah kok lek tanda tangan tak tulis iman gitu. Wis tak percaya. Saya mikir piye nih. Saya bukan sekali 2 kali. Saya berharap, saya berkata, ini yang terakhir ya, kau ngomong aku harus masuk rumah sakit dengan iman. Karena sudah yang 2 kali kok bicara dengan iman terus. Dan itu memang Tuhan lakukan sesuatu. Tapi ini tidak enak saudara. Akhirnya saya, ya sudahlah dengan iman. Nah suami saya pergi ke Kalimantan pelayanan. Anak saya yang nungguin saya. Singkat cerita. Anak saya ngomong, mamaku cuma punya uang 10 juta. Aku akan tanya ke dokter gimana. Dia ngobrol sama dokter bedahnya bilang, sudah Grace, ya baru kali itu ketemu. Enggak apa-apa, udah pokoknya mamamu tak tangani dulu. Mamamu harus selamat. Karena mamamu udah, sering demam dan enggak ada obatnya. Tapi saya masih cuma punya uang ini dok. Enggak apa-apa, Pak kesini. Masuk gitu. Nah ketika anak saya mau tanda tangan, tiba-tiba teleponnya bunyi. Kamu di mana? Saya off 3 hari karena dia kuliah sambil kerja. Saya off 3 hari kerja karena mama mau operasi. Kenapa? Singkat cerita begitu. Jadi saya nggak mau nggak mau masuk kerja 3 hari. Tiba-tiba kliennya ini ngomong, tolong ya, rekeningnya mamahmu bukan rekeningmu, kasih ke aku. Dikirim sama anak saya. Ada apa ya mam? Oh ini klienku tuh kehilangan duit sedikit aja ngomelnya setengah mati. Kan anak saya trading saham. Ini salah satu kliennya. Tiba-tiba sebelum anak saya akhirnya sudah dikirim, anak saya ngurusi surat-surat. Sebelum tanda tangan notifikasi, cek saldo mamamu. Bukan aku yang kirim tapi aku suruhan orang. Saya dikirim uang 25 juta. Itu cuman 21.750. Saya masih bisa bayar per puluhan, saudara. Kan 25 juta, 2,5 juta. Dan masih ada sisa uang. Saya berpikir, siapa itu Grace? Enggak mau tahu namanya. Terus mama ngomong terima kasih. Enggak perlu terima kasih. Loh karena piye? Katanya dia itu pas telepon tadi disuruh Tuhan mah. Jadi enggak boleh terima kasih, enggak boleh tahu namanya. Oh ya sudah. Sampai hari ini aku enggak ngerti siapa namanya. Anak saya juga enggak mau ngomong. Karena memang pesannya tidak boleh ngomong. Singkat cerita dokternya ngomong sama saya, Bu, ibu tegang enggak ini? Mau operasi? Enggak. Lu tuh aneh? Enggak. Lah ibu udah pikir kalau nanti saya lupa gunting saya ketinggalan. Loh dokter bedah ngomong gitu saudara. Terus saya mikir, dok, nah kalau gunting ketinggalan efeknya apa? Ya pasti ibu mati. Waduh dok, tak kasih tahu dok ya. Mana tangannya? Loh, dokternya bingung. Terima kasih ya dok, karena dokter mengantar saya untuk ketemu Tuhan saya. Harap bingung saudara dokternya. Dia mikir, bu, ini tenan apa tenan? Loh gak gimana dok? Sampai guntingmu ketinggalan dok. Saya ngucap terima kasih kalau saya sampai mati. Maksudnya, saya ketemu Tuhan saya dok. Akhirnya dokternya tanya, saya curiga ibu pekerjaannya apa? Bukan pekerjaan dok, panggilan saya. Apa? Saya pelayan Tuhan. Ngomong dari tadi tak garap bu, tiwas aku ngoceh kanan kiri supaya ibu enggak tegang. Lah kok ibu tambah, lah ibu mati, ibu ngomong terima kasih baru kali ini aku punya pasien kayak gini. Saudara, saya ngomong terima kasih. Karena saya tahu alam maut itu enggak berhak menguasai saya. Saudara pun demikian, sekalipun sakit, divonis apapun, enggak perlu takut. Lah wong kita tutup mata di sini, buka mata di surga. Kecuali saudara enggak tahu tempatmu di mana buka mata, baru saudara takut. Kan gitu. Kalau engkau takut, tutup mata di sini, buka mata di mana. Nah itu yang perlu. Saudara kebingungan, ketakutan. Hanya satu yang perlu ditakutkan. Kalau saudara tidak ada jaminan keselamatan, itu saudara perlu takut. Makanya pegang Yesusmu, kenali Yesusmu secara pribadi. Bukan kata orang, kata banyak orang. Ya kata banyak orang, oh ya Yesus itu juru selamat. Saya juga tahu bahwa Yesus itu juru selamat dari papa saya. Bahkan sejak dalam kandungan saya orang Kristen. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan saya, umur 15 tahun, beda saudara. Saya tahu persis secara pribadi bahwa dia adalah juru selamat yang mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga karena dia mencintai saya orang berdosa. Beda saudara. Dan sejak itu saya berkomitmen. Saya mengabdikan diri saya untuk Tuhan sepenuhnya. Karena cintanya begitu besar.
Saya ini anak pendeta yang ketagihan bacaan porno loh. Bapak saya enggak ngerti, yang paling gampang dihapus itu pendeta loh. Yang minjemi saya itu pengerja gereja. Zaman saya dulu kan enggak ada buku ada gambarnya, enggak ada. Ada pikir pengerja gereja khotbah di gereja aja enggak apa-apa baca itu. Apalagi saya anak pendeta itu kan enggak minta. Kok saya lahir nanti pengen anak pendeta, stres saudaraku. Jadi anak pendeta banyak yang stres nanti saudara. Enggak, tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan saya, hidup saya kayak digambar. Saya berkata, aduh kalau saya mati hari ini, saya masuk neraka. Saya ngerti persis itu. Sejak itu Tuhan bebaskan saya. Dan saya tidak lagi memandang kata orang. Mau kau bertingkah kayak apapun juga, yang aku tahu aku harus mengabdi kepada Tuhanku. Yaitu Yesus Kristus. Alam maut gak berhak menguasai saudara. Ya, jangan takut lagi. Wah bagaimana Bu Ella, kalau ternyata usaha saya begini, ini begini. Nah. Itu hanya episode, itu proses kayak film tuh episode itu belum endingnya. Tenang saja, endingnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Ya, kalau sekarang kita harus menderita, tetapi saudara mengasihi Tuhan loh ya, jangan menderita karena biayaan ya. Saudara, kita menderita karena mengasihi Tuhan. Nah tenang saja, endingnya adalah sukacita dan yang baik. Next berikutnya, yang kedua, saudara. Bukan hanya alam maut, tetapi dia berkata, kunci kerajaan surga aku berikan. Ini sebagai kepercayaan. Tuhan berkata di sini, ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara, surga itu enggak ada isi bangkrut. Enggak ada surga isinya ngenes, enggak ada. Surga itu isinya sukacita, kemenangan, kesembuhan, damai sejahtera, pemulihan, kelimpahan saudaraku. Kekuatan, kenikmatan dan lain sebagainya yang semuanya baik itu isi surga. Bahkan saya pernah membaca buku surga itu isinya organ-organ tubuh manusia. Di mana ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, kalau ginjalnya umpamanya sudah rusak, dikatakan tidak berfungsi. Tapi karena dia percaya, dia beriman, surga mengeluarkan ginjal untuk diberikan kepada orang ini. Sehingga ginjalnya jadi baru. Itu isi surga. Gak ada di sana iri, gak ada kepahitan, gak ada kesusahan, gak ada mikir utang. Gak ada yang namanya terpuruk, gak ada. Isi surga itu seperti itu dan masih banyak lagi. Dan Tuhan berkata, kunci di surga diberikan kepada kita. Loh, banyak yang lupa ya. Kalau kuncinya itu diberikan kepada kita ketika kita mengadakan pengakuan. Maka ini berlaku bagi kita. Tapi kalau saudara dan saya tidak punya pengakuan pribadi tentang siapa Yesus, ya susah saudara. Ini bukan hak kita. Tapi ketika kita mengaku tentang dia secara pribadi, bukan karena saya anak pendeta, bukan karena saya majelis gereja, bukan karena saya orang Kristen, tapi karena saya tahu betul siapa Yesus itu sebenarnya. Maka ini menjadi hak kita loh. Kunci itu ada di tangan saudara. Nah kalau ini semua dikunci, siapa yang bisa masuk ke gereja ini kecuali yang bawa kunci? Sedangkan di dalam gereja ini, saudaraku, kalau ada emas, ribuan keping, ada uang, ada apa? Nah kalau kuncinya, gerejanya dikunci, kalau kunci mungkin pintu gini bisa didobrak. Nah kalau ada tralisnya, gak bisa apa-apa kecuali yang pegang kunci itu ada, sama. Malaikat hanya izinkan orang-orang mendapatkan isi. Kalau orang itu punya kuncinya. Dan kunci itu diberikan kepada kita. Orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang yang mengerti benar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia penguasa tunggal. Apapun yang terjadi saudaraku, kunci itu sudah diberikan kepada kita. Itu akan kita buka sesuai dengan kebutuhan kita. Ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel. Kamu perlu makan kan? Tiap pagi dikasih roti mana? Ambil secukupnya. Nah ada orang yang rakus. Besok aku enggak mau ngambil. Tak ambil di satu karung. Disimpan buat besok pagi. Besok pagi
bikinnya dia tidur sampai siang. Gak usah bangun pagi karena dia mikir aku sudah mengambil mana itu untuk serep hari ini. Dia bangun siang mana itu sudah hilang. Wah, dia buka karungnya. Jadi apa? Ulat itu isinya. Tuhan bilang ambil sesuai kebutuhanmu. Kalau kamu memang bisa makan, ambilin. Tapi jangan kamu simpan supaya enggak jadi ulat. Perhatikan baik-baik kali ini. Saudaraku, dia memberikan semua kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita apa? Bayar rumah, ya Tuhan akan berikan. Hidup pas-pasan tuh enak loh, pas butuh, pas ada. Gitu loh saudara, itu namanya pas semuanya. Pas saya harus bayar ini ada. Pas harus beli mobil ada. Pas pergi liburan ada. Loh itu apa ya enggak enak toh saudara. Sebabnya kalau kita nyimpen terlalu banyak, mau tidak mau Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ apa? Halo jemaat, oh enggak Bu Ella, saya enggak mikirkan harta saya enggak percaya saya. Kalau engkau enggak mikirkan hartamu, hatimu enggak di situ, Tuhan bilang kasih persembahan ke Tuhan. Wis gak usah doa puasa, itu sudah dengar dari Tuhan. Tabur itu. Enggak usah doa puasa lagi, ini benar suara Tuhan apa enggak ya. Berarti hatimu kan melekat ya nih. Saudara, itu menunjukkan hati kita. Tuhan bilang isi surga itu loh, diberikan itu hak kita. Saudara, ada banyak orang kaya tapi mereka enggak bisa menikmati hidup loh. Kuasa untuk menikmati itu hanya diberikan kepada anak-anak Tuhan. Untuk menikmati hidup. Saudara, untuk menikmati kekayaan. Buat apa punya kaya kalau enggak bisa menikmati? Punya duit banyak, dokter bilang gak boleh makan daging, gak boleh makan ikan, gak boleh makan ini. Bolehnya tempe rebus, tahu rebus. Soro itu saudaraku. Saya gak mau hidup kayak gitu itu. Orang paling miskin dan melarat saya bilang. Saudara gak percaya? Lihat itu orang di pinggir jalan. Makannya gimana? Gak bisa dia goreng dengan benar. Wes adanya tempe ya tempe mentah dimakan, tahu rebus itu dimakan. Karena memang dia enggak punya. Itu masih lebih enak loh daripada orang kaya yang enggak boleh makan apa-apa. Nah mereka memang enggak bisa beli ayam, daging ayam. Ya sudah makan apa adanya. Nah ini bisa beli tapi enggak boleh. Aduh soro itu saudara. Itu benar-benar hidup menderita. Sebenarnya Tuhan mau bebaskan kita dari hal ini. Asal benar. Bahwa kita tahu bahwa kunci itu sudah ada pada kita. Kadangkala kita tuh nggak sadar. Ya katanya orang tuh banyak lupa. Suami saya itu juga sudah banyak lupanya mungkin karena banyak pikiran. Ketika anak saya pernah jatuh tangannya tulangnya ini putus. Jatuh di depan rumah loh kok bisa tulang putus. Tak pikir kenapa saya masih baru landing di Surabaya dari Makassar. Anak saya yang kecil bilang, "Ma, tangannya Mbak Kris putus." Loh, kenapa? Saya kaget. Dia jatuh mah di depan dekat rumah. Kok bisa jatuh naik sepeda motor aja kok. Oh cuman jatuh brek itu aja putus. Saya mikir ini apa Tuhan? Oh ya sudah berarti Tuhan mau bicara sesuatu. Saya cuma berpikir begitu aja. Saya gak pernah berpikir, waduh ini bagaimana ini kok begini. Enggak, mesti Tuhan mau lakukan sesuatu. Suami saya telepon, ini gimana Grace? Mau dioperasi di Ngawi atau Solo? Solo. Oh ya sudah, wah ngerti kunciku mobil. Loh saya ini di Surabaya, dia di rumah. Tanya kunci mobil ke saya. Saya ngomong, lah aku lagi medun. Teko bandara, aku di bandara mau ke toko pesenannya anakmu. Lah kok kamu tanya kunci mobil. Lah mosok kowe gak ngerti ning ndi? Karena sudah gugup, lah kunci mobil itu dipegang saudara. Semua disuruh nyari. Apa gak semua ribut? Anak saya, "Ma, papa lu, Ma. Kuncinya ditaruh mana?" Loh lah itu papa masih. Terus saya sudah ribut, saya dengar sudah 5 menit, 10 menit gak ketemu. Terus saya bilang, kamu duduk sebentar. Duduk sebentar, Mas. Saya bilang gitu, dia duduk. Coba kamu lihat di sakumu, di tanganmu. Saya udah mulai curiga. Terus dia bilang, "Oh iya El, tak cekel." Ya ampun Tuhan, my goodness. Ini orang kalau sudah panik, kunci di tangan iso lali. Orang Kristen kalau panik, sudah keadaan itu udah karu-karuan.
nindih kita, banteng kita, kondisinya tidak bagus. Lah kunci surga di tanganmu loh, iso lali. Semua Tuhan tolong aku. Kunci di tanganmu tuh loh. Bukan, ambil itu. Tapi kita baru bisa mendengar kalau kita tuh duduk diam. Duduk tenang, lihat. Lihat tanganmu, lihat sakumu. Jangan-jangan kamu taruh di situ. Berapa banyak di antara kita yang lupa bahwa kunci itu ada di tangan kita. Sehingga kok ribet nyalahkan keadaan. Ribet nyalahkan orang lain. Padahal kunci itu ada di tangan kita. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Yang berikutnya, next, terakhir. Nah, bukan sekedar kunci, bahkan Tuhan itu memberikan otoritas, saudara. Lihat itu ayat, ini ketika saya merenungkan, saya ini yuk terkaget-kaget ya saudara. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Terus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini otoritas saudara. Enggak diberikan kepada semua orang. Hanya orang yang punya pengakuan secara pribadi bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Diberikan otoritas. Apa yang saudara ikat, terikat. Apa yang kita lepas, terlepas dari surga. Berapa banyak kita yang mau diberkati coba. Kalau engkau mau diberkati, lepasin apa yang kamu punya. Pasti Tuhan melepas itu di surga, masuk dalam hidupmu. Kalau Tuhan ngomong, lepas, ya lepas. Saudara, satu ketika, saya ngomong ini karena bukan soal apa ya, tolong tanda kutip ya. Saya harus menolong suami saya untuk menangani sebuah jemaat di Makassar. Karena jemaat itu bermasalah. Gereja itu bermasalah. Oke, saya tolong suami saya. Nah, akhirnya setelah hampir 1,5 tahun, saya mundar-mandir ya. Akhirnya kesepakatan majelis sudah tertata rapi semua, tinggal gembala yang ada di situ. Saya berdoa kepada Tuhan, ini siapa ini gembala yang saya. Akhirnya Tuhan bicara dengan saya waktu saya berdoa. Nah, gereja itu, jemaat di Makassar itu, sekali mereka persembahan kolektor, itu sama dengan persembahan di tempat saya 1 bulan. Berarti gereja itu jemaatnya cuma nggak banyak, sekitar 100. Waktu terjadi masalah itu turun sampai 80, akhirnya naik lagi sampai 125 sudah. Banyak jiwa-jiwa yang mulai datang. 1,5 tahun hampir 150 jiwa-jiwa dipulihkan. Mereka berencana akan membangun gedung gereja. Akhirnya saya bilang saya setujui. Karena suami saya pendeta konsulen, tetapi saya yang melakukannya. Suami saya Tuhan Yesus, saya Yohanes Pembaptis. Saya harus buka jalan yang berkelok-kelok, terus lubang-lubang itu saya yang nutup. Saya jadi bemper istilahnya begitu saudara ya. Nah, saya setuju dan mereka mulai menggalang dana. Saya tahu mereka itu orang Makassar itu orang-orang yang lebih dari orang Ngawi, dari semuanya saya tahu. Tapi saya berkeputusan bahwa selama saya di situ saya tidak akan mengambil istilahnya uang saku atau PK. Hanya tiket saja yang dibayar. Udah selainnya itu saya enggak. Buat bangun gereja, saya bilang gitu. Setengah-tengah kita lagi ngomong Tuhan ngusik saya. Kamu tuh di rumah saya punya 1 cincin dan itu hadiah sebenarnya. Dulu tak kasihkan anak saya, terus anak saya ngomong, Mama aku sudah bisa beli sendiri tak balik no. Gitu saudara. Ya, itu ada diamondnya, itu hadiah. Tuhan bilang ambil itu besok kamu ke Makassar kasih itu di sini. Lalu saya tanya, lu yang gini wong sing luwih sugih timbang aku loh Tuhan. Oh gereja Ngawi itu ya butuh. Kalau engkau suruh ya tak tabur aja di gereja. Karena gereja ini juga lagi, di Ngawi juga lagi perlu Tuhan. Mobilnya rusak Tuhan di Ngawi itu. Dan belum Tuhan terus Roh Kudus tuh ngomong di hati saya. Sadar kamu ngomong. Waduh iya. Saya berbantah dengan Tuhan saya. Saya bilang ya udah Tuhan. Enggak. Karena itu saya lupa enggak ngomong suami saya. Jadi tak ambil.
Besok pas ke Makassar tak bawa, tak kasihkan bendahara gerejanya. Suami saya tanya, emang apa yang kamu kasih ke sana? Iya sorry ya, Tuhan ngomong aku lali yang ngomong kamu. Saya bilang gitu, please sorry. Itu cincin yang dulu aku berikan Grace, katanya Grace karena sudah bisa beli sendiri. Tuhan bilang diminta. Lah kamu apa enggak perlu, nanti kamu perlu kan bisa kamu jual. Yo ngerti aku, tapi wong Tuhan yang minta piye? Saya bilang gitu. Udah selesai toh. Saya enggak tahu, sehabis itu kan 3 bulan kemudian sudah dapat gembala yang ada di situ. Tahukah saudara, mata saya melihat gereja itu terbangun dengan baik. Sampai hampir 1 M katanya saya dengar. Sudah ada gembala yang baru di situ. Dan menggembalakan sampai hari ini. Saya cuma bersyukur saja. Saudara, kunci kerajaan surga itu diberikan kepada kita. Nah ketika kita buka, bendahara ngomong, wah kayaknya Bu Ella, ini kayaknya kuncinya Bu Ella. Dan gara-gara ini jemaat akan bisa bangun ini Bu Ella. Bangun gereja ini akan dirombak semuanya. Saya bilang ya terserah kalau memang kamu berpikir bahwa ini kunci. Kadang-kadang Tuhan minta itu, kunci itu saudaraku. Kepada kita. Bukaan. Dan mata saya sekarang melihat bahwa gereja itu dibangun dengan baik. Lebih bagus dari gereja tempat saya ada. Peralatannya lebih bagus. Dan itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Tapi saya larang untuk menulis bahwa itu saya taruh kunci. No. Enggak. Saya cerita ini karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi kunci. Kadang-kadang kunci itu ada pada kita. Dan Tuhan inginkan kita yang buka. Gitu loh saudara. Kalau Tuhan inginkan kita yang buka. Kenapa kita berbantah dengan Tuhan? Semua dan otoritas ini, apa yang kau ikat akan terikat. Saya lepas itu saudaraku. Ya itu kunci. Saya lepas. Ya udah gak mikirin apa-apa. Wong itu cuman kecil sih saudara. Sebenarnya kalau diuangkan mungkin sekitar 6 juta atau 7 juta saja katanya. Saya juga gak ngerti wong itu barang hadiah. Saya dikasih. Gak dapat hadiah begitu saudara. Saya gak ngerti sama sekali. Tapi kan Tuhan berkata apa yang kau lepas akan terlepas di surga. Nah waktu itu gereja itu mobilnya rusak. Harus turun mesin. Dan keuangan cuma sudah habis 13 juta. Saya mikir aduh gimana ini. Gak ada keuangan. Ya sudah. Ketika saya tugas ke Kupang. Lagi bicara-bicara. Nah seluruh majelis yang ada dengan majelis Makassar sih. Waktu di Surabaya kan. Transit Surabaya, saya ketemu di Surabaya. Kita ngobrol, mereka mau beli mobil baru karena jemaat butuh. Gimana menurut Bu Ella? Harganya sekian, ini mobil sama sekian. Ya sudah, kasih ke saya bilang, oke, aku silakan. Saya ACC, saya tanda tangan. Oke, baik Bu. Beli, kita beli berarti pulang dari Kupang. Ya silakan beli aja kalau ada berkat. Ngapain? Untuk Tuhan tuh sudah beli saja kalau ada kas gereja. Saya berjuang sampai hari ini berdoa. Ini untuk jiwa-jiwa yang saya berkata begitu. Lakukan. Nah tiba-tiba saya keceplosan. Ngawi aja masih berdoa dan gak ada kas. Itu berdoa akhirnya turun mesin. Jadi kalau ada keuangan di kas. Saya langsung tanda tangan beli yang baru. Kenapa tidak? Jadi saya setuju bahwa ini gereja ini beli yang baru. Karena kas ada. Wah. Mereka jalan, sudah selesai kan? Naik pesawat ke Kupang. Tiba-tiba salah satu daripada majelis itu. Dia itu punya sakit diabetes. Nah, orang punya sakit diabetes itu ngantuk. Di pesawat dia tidur. Tengah-tengah tidur dulu. Ini orang pikirannya lebih maju daripada firman Tuhan. Mau tak kasih tahu. Karena orangnya itu pinter. Saudara. Orang kaya pinter. Tapi cinta Tuhan. Dia itu dengar suara Tuhan audible baru seumur-umur hidup. Di pesawat. Dan dengar suara Tuhan. Kamu tabur mobil ke Ngawi. Dia bingung. Suara dari siapa? Kok tabur mobil ke Ngawi? Loh kan aku mau beli mobil gerejaku. Kok harus ke Ngawi? Salah ini, dia tidur lagi. Dia cerita kepada saya itu besok paginya. Waktu kita breakfast. Dia dengar lagi. Tabur mobil ke Ngawi. Karena di sana perlu. Akhirnya dia gelisah saudara. Nah ini loh. Kebanyakan orang Kristen kayaknya begini. Dia cari
peneguhan. Dia WA istrinya. Aku tadi di pesawat seperti ini. Istrinya jawab, kok kamu? Aku sudah sebulan yang lalu ya Tuhan ngomong itu. Coba mau apa saudara? Gak bisa apa-apa dia. Istrinya ngomong, aku sudah sebulan yang lalu nih aku takut mau ngomong sama kamu. Oh gitu? Tapi kamu sudah ngomong sama Bu Ella? Enggak. Kamu enggak ngomong sama siapa-siapa? Enggak. Oh ya sudah, besok pagi aku mau ngomong sama Bu Ella. Nah saya breakfast sama dia biasa, Bu breakfast sama-sama saya tunggu. Jam sekian. Tak pikir kenapa ini? Kenapa? Ngomong, Bu saya kemarin dengar suara Tuhan. Tak pikir bukan suara Tuhan, tak besterapi, tak tangking Bu. Karena bisa itu salah. Terus saya enggak pernah dengar suara gitu Bu. Dan itu audible di pesawat. Kenapa? Saya harus tabur mobil. Seperti yang kita mau beli. Mereka mau beli Luxio. Tabur mobil kemana? Ke Ngawi Bu. Jadi tolong kasih rekening ya. Biar istri saya transfer. Seharga mobil Luxio itu. Kok Tuhan bilang itu mobilnya gereja itu jual aja Bu. Nanti buat keperluan yang lain. Terus saya yang suruh beli mobil itu. Oh gitu. Ya sudah, lakukan aja. Oh itu Tuhan yang ngomong. Saya cuma ngomong gitu toh. Dan dia dengar suara Tuhan, bukan saya loh yang berdoa. Oh kamu harus beli mobil untuk Ngawi. Nah itu nanti aku buat, bukan buat saudara. Dia lepas itu. Saya melepas, yang di surga lepas. Nah tapi manusia itu pengennya, ojo ngelepas, neng dapat terus. Gak ada ya di sini ya. Pak, Bu, kalau jemaatnya itu sudah semuanya punya pemikiran otoritasnya dari kita lepas, maka surga pun akan melepas. Beda, saudaraku. Saya lepas cincin itu harganya kayaknya cuma 7 juta. Memang itu tak pakai sendiri. Terus, apa bedanya? Saya juga pelayanan di gereja itu. Kalau sampai gereja mendapatkan mobil. Jadi itu tahun 2015. Saudara, akhirnya suami saya ngomong, "Duh kuwi tenan Noel, tenan jari ini. Wis karena aku rekening, nanti ceken." Saya kasih rekeningnya. 1 jam kemudian, "Bu sudah masuk tolong dicek." Bendahara gereja ngecek. "Oh ya Bu masuk, wis ndang tuku mobil ya, engko aku pulang dari Kupang wis enek mobil." Saya berkata begitu. Jadi itu enggak masuk akal saudara. Tapi dengar baik-baik. Itu otoritas diberi kepada kita. Tapi saya sebenarnya juga enggak mikir. Bahwa kalau saya ngelepas itu nanti apa? Enggak. Wong Tuhan sing nyuruh ya sudah, tak lepas ya lepas gitu aja. Kalau kita ngelepas, maka surga ngelepas. Apa yang kita ikat, terikat saudaraku. Kenapa sih kita semuanya harus berani berdoa bagi orang lain, bagi orang yang kesurupan, bagi orang yang punya ilmu atau orang sakit. Ya sudah lepaskan aja kesembuhan kepada dia, kepada orang sakit itu. Seterusnya adalah Tuhan yang melakukan. Kita lepas saja. Kalau kita ikat setannya, maka surga pun akan mengikat. Kalau kita lepaskan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kalau kita lepaskan berkat, berkat terjadi. Kalau kita lepaskan damai sejahtera terjadi. Itu ada di tanganmu dan tanganku. Ada dalam hidup kita semua orang Kristen yang percaya kepada dia. Cuman kita enggak mudeng seringkali gitu loh. Sehingga kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam hopeless. Apalagi saudara yang terjadi. Biar saja dunia ini enggak karu-karuan. Ya seringkali saya juga melihat pusing saudaraku. Dengan keadaan, dengan apa ini. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya layani adalah Tuhan yang hidup. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena dia berkata, firman-Nya berkata, dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Ini lebih dari 2000 janji yang ada di sini. Pegang firman Allah. Tapi Bu Ella saya enggak ngerti harus mengucap apa di mulut saya ini. Itulah sebabnya bacaan firman Tuhan. Kalau saudara enggak bisa dengar suara Tuhan audible, ini semua suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Kalau kondisimu parah, keadaanmu parah, ya sudah itu fakta, kenyataan memang seperti itu. Tapi tolong keluarkan dari mulutmu firman Allah dan janji Allah untuk hidup saudara dan saya. Ya saya cuma ngomong saja. Waduh iya, faktanya ini kok
ekonomi kok kayak gini. Tuhan, tapi aku ngerti Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan mencukupkan keperluan kalau aku mencari dulu kerajaan-Mu dan kebenarannya. Engkau berfirman semua kebutuhan akan kau tambahkan. Selesai. Ya saya lebih baik ngomong gitu toh. Faktanya memang gak karu-karuan. Tapi Alkitab berkata Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita kalau kita mencari Dia. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudah itu aja. Ya, nanti Tuhan munculkan sendiri gitu loh saudara. Karena firman pasti terjadi. Firman itu kuat. Firman itu hidup. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau seluruh jemaat memegang firman Tuhan, saya percaya akan ada banyak orang bertanya, kenapa keadaan kayak gini tapi dia gak terpengaruh? Kenapa? Dia gak punya uang lebih tapi hidupnya sukacita, makan sederhana tapi bisa menikmati bersama dengan keluarga. Karena ada janji Tuhan. Saudaraku, bukan karena kita berlimpah, istilahnya kaya. Oke, hidup kita memang berlimpah, bukan kaya. Bukan karena kita kaya kita bisa memberi, no. Tapi karena memang Tuhan berkata bahwa Dia datang untuk membuat kita hidup berlimpah. Hidup berlimpah itu apa? Bisa dirasakan oleh orang lain, itu namanya berlimpah. Kalau air itu gelas, kalau berlimpah itu berarti gelasnya penuh dulu. Kalau gelasnya enggak penuh namanya bukan berlimpah, masih kurang. Orang kaya belum tentu berlimpah. Saudara harus berpikir itu. Belum tentu. Tapi orang berlimpah pasti kebutuhannya terpenuhi semuanya. Ya. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya. Karena Alkitab berkata jangan kamu ingin jadi kaya. Karena terjerat dalam banyak pencobaan. Tapi hiduplah berlimpah. Karena memang Tuhan inginkan itu. Kita hidup berlimpah. Dan semua orang bisa merasakan. Gak masalah saudara. Apa yang terikat, kita terikat kok saudara. Kita terlepas kok saudara. Saya ajarkan kepada jemaat. Ya memang jemaat kebanyakan bukan orang kaya Pak Yusak sudah tahu itu orang embok-embok itu. Aduh saudaraku. Tapi tahukah saudara kami bisa membangun gereja itu. Karena orang-orang yang sederhana seperti itu yang cinta Tuhan. Lucu kan? Kalau banyak pendeta yang pernah mampir ke kami mesti bertanya. Bu Ella bisnisnya apa? Bisnis, saya bilang. Bisnisku kerajaan surga, saya bilang gitu. Saya bukan pembisnis, saya dengan Pak Bambang. Kami itu pelayan. Memang ada beberapa orang di gereja yang istilahnya lebih daripada bisa makan 3 kali sehari. Mereka bisa menopang bersama-sama. Tahukah saudara gereja itu dibangun ketika kami membutuhkan dana mungkin sekitar 250 juta. Itu tahun emas masih seharga berapa ya? Mungkin 100.000 emas per gram. Tiba-tiba ada satu jemaat yang mempunyai tabungan sejak dia masih muda. Dan waktu itu dia berumur 50 tahun. Jadi itu tabungan sejak masa muda. Sejak dia kerja sendiri. Itu tabungan itu akan digunakan untuk anaknya kalau sudah selesai kuliah. Dia bisa menabung emas 1 kilo. Ketika kita ibadah, Tuhan ngomong sama dia. Pulang dari sini ambil emas, telepon ke saya. Berikan itu. Dia mikir gak salah tak Tuhan. Ya anakku tahun depan lulus, dia harus buka usaha sendiri. Dia punya emas 1 kilo itu saja. Dia gak punya lebih lagi. Hanya punya itu keuangannya. Akhirnya dia mentaati Tuhan. Ya telepon saya, nah bayangan saya maklum, saya bukan pembisnis. Emas 1 kilo itu gedenya gula 1 kilo. Itu bayangan saya. Dia berkata sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu namanya. Dia bilang, Bu tolong jangan tahu seorang pun nama saya dengan emas ini. Ya sudah, saya ambil, saya kasih ke bendahara gereja. Waktu itu terkumpul keuangan kira-kira untuk ini ya masih kurang 150. Nah itu dijual 110 juta. Tahu gak saudara, ketika dia melepas itu. Sampai hari ini saya melihat anak-anaknya dipelihara Tuhan. Apa yang dilepas, Tuhan pelihara. Gak mungkin Tuhan tuh mau kepotangan.
Lek manusia sering kepotangan saudaraku. Tapi Tuhan gak pernah mau kepotangan. Dengar baik-baik. Kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Sampai hari ini masih nyata kemurahannya. Jadi kalau situasi kondisimu tidak baik. Ngomong saja, iya aku ngerti situasi kondisi kamu tidak baik. Tapi janji Tuhanku ngomong bahwa semuanya ini Tuhan sedang bekerja. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Dan dengar baik-baik masalah, semua persoalan, penyakit. Kamu harus tunduk kepada firman Allah yang aku percayai. Ketika saudara ngomong gitu, baru kuasa firman itu bergerak. Karena firman hanya bergerak ketika dipercayai. Firman Tuhan yang berkuasa hidup seperti katakan Ibrani pasal 4. Gak akan bergerak, gak akan menciptakan sesuatu kecuali ada yang melepaskan lewat mulutnya. Makanya lepaskan. Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia berkata berfirmanlah Tuhan. Dan para malaikat hanya melakukan, bekerja kalau dia mendengar firman itu keluar dari mulut seseorang. Malaikat hanya tunduk kepada Allah. Dia diberikan untuk melayani kita. Tetapi dia tidak akan melakukan apa-apa sampai didengar firman Allah keluar dari mulut kita. Baru dia bergerak. Saudara, saya menikmati ini. Ketika anak saya masih kecil, anak saya tuh pendiam karena dia lebih umurnya belum waktunya, dia kelas 2. SD kan dulu zaman SD itu didudukkan dengan anak laki perempuan begitu. Nah temannya satu bangku tuh kayaknya agak nakal. Siapa apa-apa dia ambil kotak pensil, mesti anak saya kepalanya dipukul. Nah satu ketika dia bilang, anak saya bilang, "Ma, kepalaku tuh sakit, sering pusing aku." Loh, kenapa? Saya pikir, kenapa makan sudah, semua sudah. Saya mulai tanya. Dia gak berani ngomong, saudaraku. Terus dia ngomong, kadang temanku itu lo mukul kepalaku. Wah, saya sudah gak enak. Gimana nih caranya saya ngomong sama gurunya? Ini bagian kepala bukan kelapa saudara ya. Ini kalau kopior repot, kalau kelapa kopior enak. Tapi kalau kepala kopior repot saudara. Saya mikir, waduh saya ini pendeta. Kalau saya ngomong nanti belum ada buktinya, nanti kan bingung. Ya sudah, saya punya akal. Ketika saya bertemu dengan Tuhan saya, maksudnya jam doa. Saya tuh lagi berdoa, tiba-tiba itu kayak digambar anak saya. Saya kelihatan, saya ingat lagi. Saya langsung bicara waktu berdoa itu. Dalam nama Yesus, aku buka mata guru anakku untuk melihat keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran yang ada. Dalam nama Yesus aku buka. Saya tuh melihat anak saya lagi ngerjakan soal. Dan dia sudah selesai duluan, dia gak berani keluar. Lewat sebelah temannya ini pasti dipukul. Makanya dia seringkali lewat bangku brobos gitu loh saudara. Untuk ngedep ke gurunya. Dan saya tahu hari itu adalah hari tes. Saya berkata di doa saya, aku buka mata gurunya untuk bisa melihat keadaan itu. Dan benar loh saudara. Nah ketika kita percaya, terucap mulut kita, malaikat bekerja. Mata gurunya dulu kok bisa lihat anak saya yang brobos. Dia tanya, Grace kamu kenapa? Saya sudah selesai Bu. Loh lah kenapa kamu lewat ini? Dia dia ngomong, teman enggak boleh Bu nanti. Di situ langsung ditanya, kenapa Grace gak boleh? Pasti dipukul dengan kotaan. Hari itu masalah itu clear, selesai. Anak saya dipindahkan supaya dia aman. Loh saudara, Tuhan tuh sanggup menolong. Hal kecil kayak gini Tuhan tolong. Hal kecil mungkin bagi orang, tapi bagi saya itu kepala anak saya cuma satu. Tuhan itu luar biasa. Dia sangat memperhatikan kita. Tapi lepaskan dari mulutmu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, dia memakan buahnya. Nah kita gemakan apa? Nah, kalau saudara ketika ada masalah, saudara berkata, mati kan nih. Ancur iki wis bubar tenan. Tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan saudara ngomong, oke, ini memang faktanya seperti ini. Tapi pasti ini Tuhan turut bekerja ini. Mendatangkan kebaikan. Ya sudah, aku akan datang kepada Tuhan dan aku akan laporkan ini kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib.
Kalau kau punya suami, suamimu gak karu-karuan, nah kenapa tuh ngomel terus aja. Orang laki itu diomeli, dipenggak atau gak boleh. Nah, itu kayak disuruh saudara. Enggak perlu, sudah. Suamimu datang ya gak karu-karuan, jangan pulang malam dia pulang pagi. Wow, kau pulang pagi luar biasa ini. Rupanya kau berdoa semalam suntuk ya. Siapkan kopi, siapkan pisang goreng, siapkan sarapannya. Pas tidur peluk dia. Saya katakan, dan tidak lebih dari 3 bulan pasti dia berubah. Waktu engkau memeluk itu dengan kasih. Ini saya terapkan kepada jemaat dan jemaat sudah banyak yang menikmatinya saudara. Suaminya itu sukanya mau main medok mendem adat itu. Diubah Tuhan. Jadi orang yang cinta Tuhan. Sudah 3 loh saudara yang gitu itu, molimo itu. Ya di Ngawi itu banyak, mungkin di Madura enggak ada yang suka gitu ya. Kok kayak tapi ada yang senyum-senyum berarti ada. Hah? Oh. Ada ya Pak? Nah, dan yang bisa mengubah hanya Tuhan. Sekarang kunci itu ada di tanganmu. Gak usah ngerengek-ngerengek lagi. Kunci ada di tanganmu. Berdiri dalam otoritas. Lakukan, kerjakan. Maka Tuhan melakukan yang ajaib. Mari kita berdiri bersama. Karena Pak Gembala bilang gak dibatasi waktunya, jadi ya saya enjoy saja. Gak apa-apa 1 jam khotbah.